Mentari pagi mengintip dari balik jendela, menyapa Sarah yang tertidur pulas di ranjang. Di luar, burung-burung berkicau riang, seolah merayakan pagi yang baru. Sarah menggeliat, mengucek matanya, lalu tersenyum lebar. Hari ini, ia memulai petualangan baru. 30 hari, 30 malam bersama Mas Dito. Hai Mem, menarik sekali, gumam Sarah dengan nada berbisik. Suami Sarah, Mas Dito, pergi selama sebulan untuk urusan pekerjaan. Ia akan menyelesaikan proyek besar di luar negeri. Teringat perkataan mertuanya, Pak Rahmat. Sarah merasa sedikit gugup. Sarah, selama Mas Dito pergi, kamu harus banyak membantu Bapak. Bapak sudah tua, dan kamu tahu Bapak selalu merasa kesepian tanpa Mas Dito. Pesan Pak Rahmat. Tentu, Pak, jawab Sarah dengan senyum yang hangat. Ia mencintai mertuanya seperti ayah sendiri. Hari pertama berlalu dengan cepat. Sarah menemani Pak Rahmat sarapan, membantu membersihkan rumah, dan mengajak Pak Rahmat jalan-jalan ke taman kota. Sarah, kamu tahu kan, Mas Dito sangat menyayangimu, kata Pak Rahmat sambil menatap Sarah dengan senyum. Sarah menggeleng kepala. Bapak tahu kok, Pak, saya juga sangat mencintai Mas Dito. Iya, tapi Bapak melihat kamu lebih dari sekedar mencintai Mas Dito, kata Pak Rahmat dengan nada yang misterius. Sarah bingung. Maksud Bapak? Pak Rahmat tertawa kecil. Sudahlah. Bapak cuma bercanda. Cepat makan. Nanti Bapak mau mengajarkanmu membuat kue tradisional. Sarah menggeleng kepala dan menikmati sarapannya. Ia penasaran dengan perkataan Pak Rahmat, tapi ia mencoba menyingkirkannya dari pikirannya. Hari demi hari berlalu. Sarah terus menemani Pak Rahmat dan membantu segala sesuatunya. Mereka berdua saling bercerita dan tertawa bersama. Sarah merasa sangat nyaman berada di samping Pak Rahmat. Suatu sore, Sarah sedang mengajari Pak Rahmat bermain catur. Pak Rahmat terlihat kesulitan memahami aturan permainan. Sarah, kamu tahu kan, Mas Dito sangat menyayangimu, kata Pak Rahmat lagi. Sarah terkejut. Bapak kok terus menyinggung soal itu? Pak Rahmat menunjuk bidak catur. Lihat, Sarah, Mas Dito seperti bidak raja. Ia harus melindungi ratu, yaitu kamu. Sarah terdiam. Ia merasa ada yang aneh dengan perkataan Pak Rahmat. Bapak mengapa berbicara seperti itu? Tanya Sarah dengan nada yang hati-hati. Bapak ingin kamu berhati-hati, Sarah, jawab Pak Rahmat dengan nada yang serius. Hati-hati dari apa? Tanya Sarah lagi. Dari dirimu sendiri, jawab Pak Rahmat dengan tatapan yang dalam. Sarah merasa bingung. Ia tak mengerti maksud Pak Rahmat. Bapak maksudnya? Tanya Sarah lagi. Pak Rahmat menghela napas panjang. Bapak tahu kamu sangat mencintai Mas Dito, dan Bapak tahu kamu juga memiliki perasaan yang berbeda pada Bapak. Sarah tersentak. Apa maksud Bapak? Saya tidak mengerti. Sarah, Bapak menyayangimu seperti anak sendiri, tapi Bapak juga merasa tertarik padamu. Bapak tahu ini salah, tapi Bapak tak bisa menahan perasaan ini, kata Pak Rahmat dengan nada yang lemah. Sarah terkejut dan tak percaya dengan perkataan Pak Rahmat. Ia merasa terkejut dan sedikit terkecewa. Ia takkan pernah memikirkan hal itu terjadi antara ia dan mertuanya. Bapak, jangan berbicara seperti itu. Saya tak pernah memikirkan hal itu, kata Sarah dengan nada yang tegas. Pak Rahmat menggeleng kepala. Bapak tahu, tapi Bapak tak bisa menghentikannya. Bapak merasakan perasaan ini sejak lama. Bapak, saya tak menyukai ini. Saya mencintai Mas Dito, kata Sarah dengan nada yang marah. Pak Rahmat terdiam. Ia menunduk dan tak berkata-kata lagi. Sarah merasa kecewa dan sedikit terkecewa. Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia tak ingin menyakiti perasaan Pak Rahmat, tapi ia juga tak bisa menanggapi perasaan Pak Rahmat. Maaf, Pak, saya tak bisa menanggapi perasaan Bapak, kata Sarah dengan nada yang lemah. Pak Rahmat mengangguk tanpa menatap wajah Sarah. Bapak mengerti. Bapak hanya ingin kamu berhati-hati. Kenapa Bapak bilang saya harus berhati-hati dari diri saya sendiri? Tanya Sarah lagi. Karena Bapak takut kamu akan terluka oleh perasaanmu sendiri, jawab Pak Rahmat dengan nada yang sedikit menyayat hati. Sarah terdiam. Ia merasa terkejut dan sedikit terkecewa. Ia tak mengerti maksud Pak Rahmat, tapi ia merasakan ada yang salah dengan perkataan Pak Rahmat. Bapak, saya tak mengerti, kata Sarah dengan nada yang lemah. Sudahlah, Sarah, lupakan saja, kata Pak Rahmat dengan nada yang sedikit menyerah. Sarah mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Ia merasa bingung dan sedikit takut.
Ia tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya ingin Mas Dito segera pulang. Hari demi hari berlalu. Sarah terus menemani Pak Rahmat dan membantu segala sesuatunya. Namun, ia tak bisa lupakan perkataan Pak Rahmat. Ia merasakan ada yang salah dengan perkataan Pak Rahmat, tapi ia tak bisa menjelaskan perasaannya. Suatu sore, Sarah sedang membantu Pak Rahmat menyiapkan makan malam. Pak Rahmat terlihat sedikit murung. "Bapak kenapa?" tanya Sarah dengan lembut, melihat raut wajah Pak Rahmat yang murung. Pak Rahmat menghela napas, matanya menatap kosong ke arah jendela. "Bapak merasa salah, Sarah. Bapak tak seharusnya mengungkapkan perasaan ini padamu. Bapak tahu ini salah." Sarah merasa iba pada mertuanya. Ia mengerti bahwa Pak Rahmat sedang terbebani dengan perasaannya. "Tidak apa-apa, Pak. Bapak tidak salah. Perasaan itu muncul tanpa kita bisa mengendalikannya. Yang penting, kita bisa mengendalikan perilaku kita." Pak Rahmat menatap Sarah. Matanya berkaca-kaca. "Sarah, kamu baik sekali. Kamu selalu memahami Bapak." Sarah menggeleng kepala. "Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya ingin Bapak bahagia." "Bapak ingin kamu bahagia juga, Sarah," kata Pak Rahmat dengan nada yang sedikit menyentuh. Sarah tersenyum lebar. Ia menikmati kehangatan dan kasih sayang yang diberikan Pak Rahmat. Malam hari, Sarah menemani Pak Rahmat menonton televisi. Mereka bersama-sama menikmati program favorit mereka. "Sarah, kamu tahu kan, Mas Dito sangat menyayangimu," kata Pak Rahmat lagi, dengan nada yang sedikit menyerah. Sarah menggeleng kepala. "Bapak kok terus mengingat soal itu?" Pak Rahmat tertawa kecil. "Maaf, Sarah, Bapak tak bisa menghentikannya. Bapak hanya ingin meyakinkan diri sendiri bahwa Mas Dito menyayangimu sepenuhnya." Sarah tersenyum. "Saya tahu, Pak, Mas Dito sangat menyayangi saya. Bapak ingin kamu bahagia bersamanya, Sarah," kata Pak Rahmat dengan nada yang sedikit menyayat hati. Sarah menangguk. "Saya juga ingin bahagia bersama Mas Dito, Pak." Pak Rahmat terdiam. Ia menatap Sarah dengan tatapan yang dalam. Ia merasakan perasaan yang sangat rumit dalam hatinya. Ia mencintai Sarah seperti anaknya sendiri, tapi ia juga merasakan perasaan yang tak terlupakan padanya. "Sarah, Bapak ingin kamu tahu bahwa Bapak akan selalu menyayangimu," kata Pak Rahmat dengan nada yang menyerah. Sarah tersenyum lebar. "Saya tahu, Pak, dan saya juga akan selalu menyayangi Bapak." Mereka kemudian bersama-sama menikmati program televisi yang sedang mereka tonton. Hari demi hari berlalu. Sarah terus menemani Pak Rahmat dan membantu segala sesuatunya. Mereka berdua saling bercerita dan tertawa bersama. Sarah merasa sangat nyaman berada di samping Pak Rahmat. Namun, Sarah tak bisa menyangkal bahwa perasaan Pak Rahmat telah memberikan sebuah kebingungan baru dalam hidupnya. Ia tak ingin menyakiti perasaan Pak Rahmat, tapi ia juga tak ingin menghancurkan rumah tangganya. Sarah berharap Mas Dito segera pulang. Ia ingin menceritakan segalanya pada Mas Dito dan meminta sarannya. Ia juga ingin segera mengakhiri masa sulit ini dan kembali menikmati kebahagiaan dalam rumah tangganya. Beberapa hari kemudian, Mas Dito akhirnya pulang. Sarah menyambutnya dengan senyuman lebar. Ia langsung menceritakan segalanya pada Mas Dito. Mas Dito terkejut mendengar cerita Sarah. Ia tak percaya bahwa mertuanya memiliki perasaan seperti itu pada Sarah. "Tenanglah, sayang," bisik Mas Dito, memeluk Sarah erat. "Aku akan membicarakan ini dengan ayah. Kita akan mencari solusi bersama." Mas Dito kemudian berbicara dengan Pak Rahmat. Ia menjelaskan pada Pak Rahmat bahwa perasaannya tak bisa dibalas dan bahwa hubungan mereka hanya bisa berjalan sebatas ayah dan anak. Pak Rahmat merasa sedikit terkecewa, tapi ia mengerti. Ia mencintai Sarah seperti anaknya sendiri, dan ia tak ingin menghancurkan hubungan Sarah dengan Mas Dito. "Bapak mengerti, Dito, Bapak akan mencoba melupakan perasaan ini," kata Pak Rahmat dengan nada yang sedikit menyerah. Mas Dito menangguk. Ia kemudian menarik Sarah ke dekatnya dan mencium kening istrinya dengan lembut. "Aku sangat menyayangimu, sayang," bisik Mas Dito. Sarah tersenyum lebar. Ia merasa bahagia dan terlindungi dalam pelukan Mas Dito. Kejadian itu mengajarkan Sarah tentang pentingnya komunikasi dan kejujuran dalam sebuah hubungan. Ia juga belajar untuk selalu bersikap bijaksana dan menempatkan diri pada posisi orang lain. Meskipun telah mengalami masa-masa sulit bersama Pak Rahmat, Sarah tetap mencintai mertuanya seperti ayah sendiri.
Ia tak pernah menyesali keputusannya untuk membantu Pak Rahmat selama Mas Dito pergi. Akhirnya, hubungan Sarah dan Pak Rahmat kembali harmonis seperti semula. Pak Rahmat menerima keputusan Mas Dito dengan lapang dada. Ia tetap menyayangi Sarah seperti anaknya sendiri. Dan ia selalu menemani Sarah menunggu kelahiran cucunya dengan bahagia. "Terima kasih, Mas Dito," bisik Sarah pada suaminya suatu malam, sambil menyandarkan kepalanya di dada Mas Dito. "Kamu telah menyelamatkan aku dari masalah yang sangat sulit." Mas Dito mencium kening Sarah dengan lembut. "Aku selalu ada untukmu, sayang. Aku akan selalu melindungi kamu dan anak kita." Sarah tersenyum lebar. Ia merasa sangat bahagia dan terlindungi bersama Mas Dito. Ia mengingat kata-kata Pak Rahmat, "Bapak ingin kamu bahagia bersamanya, Sarah." Dan ia yakin bahwa ia akan selalu bahagia bersama Mas Dito.